Maka orang yang merasa dirinya tidak ria, saya curiga dia ada keriaan dalam dirinya. Maka tuduhlah kita setiap hari di dalam diri kita ada ria. Maka istighfarnya sudah naik pangkat, tidak hanya lagi dari dosa yang zahir, tapi istighfar berikut adalah istighfar dari dosa batin, dosa yang gak tampak. Jadi setiap hari Bapak Saudara karena Allah, coba biasakan 3 kali baca pagi sore, astagfirullah, ya Allah ampunkan dosa ria di hatiku, ya Allah ampunkan dosa sombong di hatiku, ya Allah ampuni dosa semua penyakit-penyakit hatiku. 3 kali Pak, minimal pagi sore, pagi sore. Lebih afdol jika dibaca sebelum tidur, lebih afdol lagi kalau ditambah ketika kita tahajud malam hari. Itu cepat sekali bersihnya. Jadi harus diistighfarkan, itulah pembersihnya. Lalu kalau sudah diistighfarkan, dia harus diharumkan. Apa pengharumnya? Zikir kolbu. Maka dimanapun kita berguru, kalau ada ahli zikir kolbu, ambil zikirnya, pelajari. Zikir kolbu itu mata dipejam, lidah dikunci, mulut ditutup. Lalu yang berkalam cuma kolbu yang tadi punya penyakit ria, dilatih supaya dia menyebut nama Allah, tidak merasa dipandang oleh makhluk. Narnya Allah. Nar itu disebut izzahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh juga disebut bayang-bayang dari Nur Muhammad. Inilah yang sampai kepada wali-wali palsu. Dia merasa sudah wusul, sudah sampai jadi wali, padahal dia bukan wali Allah, dia wali syaitan. Kenapa? Yang dia alami bukan dari dasar nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nurnya Allah turun ke kalbu, kalau sudah turun nur Allah dalam kalbu, maka muncullah mataharinya kalbu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalbu siapa saja yang tidak terkena cahaya Rasulullah pasti mati. Sungguh indah cahayamu wahai Muhammad, sungguh sempurna ruhmu wahai Ahmad. Itu yang dia pandang. Maka ketika memandang kepada nur, mereka lupa bahkan memandang ke dalam dirinya. Inilah yang disebut fana bin nur, fana dalam nur. Tetap saja yang dicitrakan beda dengan yang mencitrakan. Alhamdulillah alamin, hamdal hamdin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm khaira fihi wa man ba'dah. Na'udzu bika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi wa syarri ba'dah. Baik Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita membahas tentang penyakit kolbu, kibir, sombong, kemudian membahas tentang hasad. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang riya. Banyak orang membahas riya, tapi yang detail menurut saya Imam Ghazali. Ya, lalu diringkas di kitab ini oleh Syekh Al-Qasimi. Riya itu bahasa Arab dari kata ra'a, ru'yah. Ra'a yara ru'yah. Berarti ra'a itu melihat, ya. Berarti ru'yatan penglihatan. Apa bedanya dengan sombong? Sombong itu ru'yatun nafs. Sombong memandang diri lebih dari orang. Kalau riya, ru'yatul amal, memandang amalan yang ada pada diri. Itu beda tipis antara riya dan sombong. Ya. Satu mandang dirinya lebih dari orang, yang kedua mandang dirinya beramal. Semua itu bermula dari
keinginan mendapat pujian, takut dicaci maki, pengen dapat kecintaan orang, popularitas ya, khawatir dibenci orang. Penyakit riya ini sulit diketahui. Kenapa? Dia nggak kelihatan di penampilan, penampilan sama. Dulu saya berguru ulumul Quran kepada seorang ulama dari Mesir, ya. Beliau ngajar juga di ma'had kita, Dr. Bashiri Abdul Mu'ti. Waktu itu saya semester akhir, kemudian menjadi musyrif, namanya musyrif itu semacam asisten dosen lah. Jadi beliau ngantar beliau, jemput beliau. Saya tanya, ya Sidi tudarris fi jam'iyah kaza wa kaza gitu, Anda ngajar di komunitas ini ya gitu. Atau saya mengatakan kamu ngajar di kampus ini ya, kampusnya nggak usah saya sebut ya. Wa ma indaka lihyah, tapi Anda nggak punya jenggot, padahal di kampus itu mesti punya jenggot tuh syekh doktornya. Itu di mobil, langsung dia liatin saya, karena saya ada jenggot Pak. Orang Arab Mesir gak ada jenggotnya. Apa kata beliau? Wa ma utilu lihyati illa lillah. Bocah, kira-kira gitu. Saya nggak panjangin jenggot kecuali karena Allah, bukan karena saya ngajar di komunitas apa, di kampus mana. Wah, itu betul-betul menampar, ya. Karena saya berjenggot itu dulu supaya disebut ustadz yang jago sunnah, ustadz yang bermanhaj sunnah. Langsung rontok Pak, rontok semua itu. Jadi kadang-kadang berkalam-kalam dengan ahli ikhlas itu betul-betul kalamnya mengobati, walaupun pahit Pak digituin, ya. Kan itu kalam yang betul-betul menyinggung saya, ya. Saya tersinggung, tapi saya tersinggung itu senang. Kenapa? Penyakit saya diobati. Karena dulu kita melihara jenggot supaya disebut ustadz sunnah. Ustadz ngajar sunnah maksudnya, bukan sunnah-sunnah yang di luar itu, bukan. Karena saya emang ngajar hadis, kan? Ada lagi kawan kita, saya tanya, limadha yani afauta lihyatak, kok kamu biarin jenggotmu? Jawaban dia apa? Laula utilu lihyati mahtaramani ahad. Kalau saya tidak memanjangkan jenggot, orang nggak hormat kepada saya, nganggap saya bocah, nganggap saya anak kecil. Masih bener nggak nih? Itu termasuk bagian dari riya. Makanya beginian, ini namanya rida, supaya diketahui, wah ustadz nih orang alim nih, sama Pak, ya. Tapi bapak ini ingin terlihat kaya, boleh nggak? Pakai baju bagus, pakai mobil bagus, boleh nggak? Maka riya dibagi dua. Riya fil umur ad-dunyawiyah, riya dalam persoalan duniawi, lalu riya dalam persoalan ad-dini atau al-ukhrawi, persoalan agama. Yang haram secara mutlak itu riya dalam persoalan agama. Illa, kecuali saya berniat, saya seorang guru, kadang pakai serban, kadang pakai kopiah, kadang pakai gamis, kadang pakai sarung, supaya murid santri tidak salah faham bahwa nggak mesti lo tiap hari pakai sarung, nggak mesti lo tiap hari pakai begini, gitu, supaya ditiru sama orang. Megang tasbih, supaya apa? Bukan supaya disebut ahli zikir,
supaya kita terkait dengan zikir. Maka alat tasbih itu oleh ulama salafus saleh, Imam Al-Hasan Al-Basri disebut dengan qaidun. Kait, sesuatu yang mengaitkan hati dengan Allah. Simbolnya tasbih. Tapi sekarang manhaj suuzon banyak, atau manhaj suuzon, aliran buruk sangka. Kita pegang tasbih dikira niru Yahudi. Mana ada Yahudi pakai tasbih? Yang pakai tasbih orang Kristiani, yang pakai tasbih orang-orang Buddha, gede-gede buletannya. Emang kita tasbih ke gede-gede gitu Pak? Kan enggak juga. Itu aliran suuzon. Ya. Di dalam Al-Quran, orang-orang ria itu diidentikan dengan yang suka beramal, amal akhirat, tapi tujuannya duniawi. Nah itu, jadi kalau boleh didefinisikan, apa itu ria yang haram? Orang yang beramal amal ukhrawi, amal agama, niatnya untuk kepentingan duniawi. Baik itu popularitas, baik ingin disukai orang, dan segala macam. Maka di dalam Al-Quran, ayat yang sudah sering kita hafal, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang, kalau terjemahan saya, yang merasa dirinya sholat. Gitu. Yang ingin dipandang bahwa dia orang yang sholat. Musallin, sholat itu terdiri dari gerakan, bacaan, lalu penampilan. Sholat butuh pakaian nggak? Nah ini Pak, berarti riya itu ada perbuatan, ada bacaan, ada penampilan. Disitulah masuknya riya. Jadi di mana saja riya itu punya indikasi, dia memasuki kita pada perbuatan kita, amal ya, taat. Yang kedua, kalam, subhanallah ya, gitu. Biar disebut sebagai orang yang soleh. Lalu kalimatnya, oh subhanallah, biar disebut Islami. Islami atau Arabi, beda loh. Gimana? Akhi, ukhti, supaya disebut kayaknya orang hijrah, sudah ngaji nih, sudah berubah nih. Berasa nggak Pak saya panggil ya akhi, atau saya panggil mas? Enakan dipanggil mana? Ya akhi itu kan mas sama aja ya. Akhi itu Arab, mas itu bahasa kita, bang, dek. Sama, orang Arab sama aja. Orang Arab nyebut besar, kecil, seumuran itu akhi. Kita lebih lengkap. Jadi kadang bahasa Arab itu ada yang lebih lengkap dalam urusan-urusan tertentu, persoalan hukum, itu bahasa Arab menjagonya. Penafsirannya bisa dibawa kemana-mana. Tapi dalam budaya belum tentu. Kita nyebut beras, padi, lontong, apalagi Pak, bubur, ini barangnya sama kan? Itu di Inggris sama aja, rice. Dalam bahasa Arab urz sama. Maka dalam budaya kita lebih kaya sebenarnya. Kita manggil orang yang gede mas, orang yang kecil dek. Kita pernah dipanggil sama mahasiswa ya akhi. Karena yang saya uji, jadi ada mahasiswa yang saya uji, ya emang umurannya mungkin lebih dia daripada saya ya. Tapi kan kalau sekolah duluan saya daripada dia, dipanggil, ya akhi doktur, gitu. Ya kita senyum aja, karena kebiasaan dia manggil orang ya akhi, ya akhi. Padahal Nabi mengatakan, laisa minna man lam yahtarim kabirana, bukan bagian dari kami yang tidak menghormati orang yang besar, menyayangi yang kecil. Orang besar itu ada yang umurnya biologis, ada yang ilmunya, ada yang angkatannya, senioritas, junior,
ada yang pangkatnya, ada yang karismanya, ya tergantung yang mana. Kita hormati dia. Dosen saya sekarang jadi apa sekarang ya? Jadi dia cerita, dulu ada teman kamu manggil saya pakai antum-antum gitu. Dikira itu Islami, Pak. Tapi antum-antum kepada guru yang ada yang nggak terbiasa dengan begitu, itu tersinggung deh. Kalau saya kan biasa digituin, anak ente itu biasa digituin. Mau dia besar kecil mengantum-antumkan kita biasa. Tapi ada orang nggak biasa digituin. Maaf Pak, antum di mana? Nggak pernah dibalas lagi sama dia. Masa saya diantum-antumin? Antum itu kalau bahasa Arab kan kamu. Lu di mana kayak gitu? Kalau bahasa Arab kan nggak begitu. Kalau emang mau pakai Arab nih, kita ngomong pada dosen, nggak begitu. Ini kan lucu. Pakai Sayyidina nggak boleh, Pak. Tapi kalau orang Arab Saudi yang bermanhaj Salafi itu nyebut syekhnya Fadilatul Ustaz, Fadilatul Syekh. Apa arti Fadilatul Syekh? Yang terhormat, Sahibul Ma'ali, yang sangat mulia. Itu kalau pejabat-pejabat tuh. Giliran Nabi nggak boleh. Ente baca Sayyidina bid'ah. Ternyata yang begitu-gitu udah dikikis Pak sekarang di Masjidil Haram. Khotib-khotibnya udah banyak ya pakai Sayyidina. Di 2016 saya umroh, beda dengan 2014. Khotibnya pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya di sini masih ramai aja. Ya kan? Kalau imamnya baca kunut wassallallahu ala Sayyidina Muhammad langsung dia males. Kenapa? Ada masalah apa sih dengan Sayyidina itu? Berarti dia nggak ngerti cara menghormati Rasulullah. Oh bukan gitu Ustaz, ente nggak paham sunnah. Nabi mengatakan qulu Allahumma sholli ala Muhammad, katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan Nabi nyontohin. Kalau baca salawat kepada saya, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak pakai Sayyidina di hadis. Tapi di hadis lain kan beliau ngomong. Jadi kadang-kadang Nabi ngomong itu membahasakan dirinya Muhammad. Muhammad itu sudah terpuji tanpa Sayyidina. Tapi kita punya adab. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah sayyidnya manusia yaumal qiyamah. Pada hari kiamat la fakhar. Sekarang kita nggak tahu, nanti kita bakal lihat. Nabi Adam aja tersungkur ya ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa aja kaget ngeliat Nabi Muhammad. Maka beliau bilang, saya sayyidnya manusia. Manusia nggak sini? Kalau manusia ya biasa aja orang baca Sayyidina. Tapi kalau ada orang yang nggak baca Sayyidina juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan salahkan yang baca Sayyidina. Nah, ini ujian khotib Pak. Jadi kalau pas sholawat nggak mau baca Sayyidina, kenapa? Ada 1-2 orang di antara jamaah itu menurut dia ini anti Sayyidina. Untuk menghormati 2 orang ini, ratusan orang yang sholat di situ merasa nggak nyaman telinganya. Cuma karena menghormatin 2 orang yang rese ini. Akhirnya ketika sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dengan niat ingin menghargai 2 orang itu riya. Tapi dia begini, kadang saya mengamalkan Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina, boleh. Kadang saya mengamalkan Allahumma sholli ala Sayyidina, itu nggak ada masalah. Tapi kalau karena si fulan, ini baru bid'ah. Bukan bid'ah lagi ya, haram lah. Jadi tadi ada perbuatan, ada perkataan, ada penampilan. Nah yang paling banyak kena itu di kalam. Ya zaman-zaman sekarang, Masya Allah, ya akhi, supaya disebut apa tadi? Islami. Itu bukan Islami, itu namanya apa? Arabi, kearab-araban. Beda kearab-araban dengan keislaman. Islam itu agama adab. Adab itu sesuai dengan tradisi kita. Kecuali orang udah ngerti bahasa Arab. Ya.
Jadi saya mengimbau teman-teman yang lagi semangat nih giroh belajar Islamnya, tidak usah mengarab-arabkan gaya kalam kita. Berkalam seperti biasa. Kecuali lagi kursus, ayo pakai akhi ukhtian kita. Ya, kita layani bahasa Arab mau berapa jam juga bisa kita layani ya. Nah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang merasa dirinya sholat, ingin dipandang bahwa dia sholat. Jadi mohon maaf Pak, kita bisa husnuzon, bisa suuzon. Kalau antum sholat lagi suruh, husnuzonnya mau berangkat kerja, suuzonnya waduh pengen dilihat nih gitu. Atau suuzon lagi apa? Nggak ngerti bahwa ngaji itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Tapi saya husnuzon Pak ya. Jadi kalau Bapak nanti pas syuruk mau sholat aja. Kali mau kerja kan ya nggak masalah hari Senin. Tapi bisa nggak masuk suuzon? Bisa masuk aja. Nanti bab suuzon beda lagi babnya. Nah itu persoalan penyakit lain lagi Pak. Insya Allah nanti kita bahas. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un. Ya. Orang-orang yang hum yura'un, mereka merasa dipandang, ingin dipandang. Contoh kalau kita ini pada dasarnya riya, pada dasarnya udah sifat batiniah, sifat tabi'iyah bukan batiniah. Tabi'i udah lumrohnya dari sono. Kalau Bapak foto bersama, yang dilihat siapa? Diri sendiri nggak? Maka riya ini bagian dari penyakit narsisme. Narsis. Kok psikolog itu kalau ngelihat di Facebook, di Instagram, kita ini suka moto diri sendiri. Nah, ini bagi seorang psikolog ini bermasalah. Tapi bagi ahli kolbu itu bisa diobati Pak. Bisa diobati. Dan salah satu sifat dari munafik adalah munafik. Apa sifatnya? Riya. Beramal karena ingin dilihat. Nah, maka riya ini rate-nya dibagi. Pertama, riya yang mubah, yang boleh. Itu riya dalam urusan duniawi. Itu boleh. Bapak pengen ngecat rumah biar kelihatan bagus, boleh nggak? Ya, hari raya pengen baju bagus, boleh nggak? Resepsi pernikahan biar kelihatan meriah, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Tapi jangan berlebihan, jangan mubazir. Mubazir saudaranya setan, bukan teman Pak. Saudaranya setan. Ada riya yang haram aja, itu dalam persoalan agama, dia berdosa aja tapi nggak sampai kepada status munafik yang kayak tadi ya, menggunakan simbol-simbol agama biar pengen disebut apa gitu. Tapi ada riya yang menumbuhkan sifat kemunafikan dalam diri. Ini yang kemudian diantisipasi dalam Al-Quran. Riya yang mana? Dia sebenarnya nggak rajin sholat. Kalau sholat tuh ngebut, tapi kalau di masjid itu bisa lama. Riya begini nih gawat ini. Tapi Bapak ini sholat di rumah sama sholat di sini sama. Ya udah nggak usah dipikirkan. Mau orang lihat, nggak ada urusan. Jadi yang nomor 3, riya yang mana? Dia menzahirkan sesuatu yang bukan dirinya. Itu yang disebut munafik bermuka dua. Munafik itu kan bahasa Arab. Itu artinya binatang yang masuk ke satu lubang, tapi dia keluar lewat lubang yang lain. Jadi orang ini punya dua karakter. Kalau ketemu yang ini nanti karakternya apa, ketemu yang lain karakternya berubah. Nah, kalau kita baca Quran agak keras sedikit atau berzikir subhanallah agak keras sedikit, ada bisikan nggak Pak di hati? Kencengin dong biar kedengaran sama orang gitu.
Bapak sadar ya? Berarti kita bisa berdialog sama diri kita sendiri dan bisa berdebat. Kata-kata hati, kamu nggak usah perhatiin orang, biarkan saja orang itu, benar nggak? Nah, ini yang masih lemah nih, kekuatan yang ngomong itu masih lemah. Yang masih kencang yang mana? Yang bilang, itu baca dong depan orang, biar kelihatan soleh. Tapi ingat juga, ada riya yang tampak, ada riya yang tidak tampak. Riya yang tidak tampak itu meninggalkan satu amalan yang soleh supaya disebut ikhlas. Nah, ini lebih bahaya, Pak. Jadi ada riya dibalik keikhlasan. Contohnya nih, Bapak ini udah nggak mau pakai tasbih, bukan karena takut disebut ahli bid'ah, takut disebut riya. Nggak mau pakai tasbih karena takut disebut riya. Berarti pengen disebut apa? Pengen disebut ikhlas. Itu riya juga tuh. Nah, ini riya yang paling bahaya. Itu yang tidak bisa dibersihkan pakai paradigma ngaji begini. Dia harus pakai zikir. Zikirnya harus lebih kenceng. Zikirnya dua aja, la ilaha illallah dengan ismul jalalah, Allah, Allah. Nah, la ilaha illallah banyakin, Pak. Karena zikir Allah, Allah itu harus ditalkin. Kalau la ilaha illallah kan udah dapat dari kecil, zikir aja. Bedanya sekarang dikasih makna. Tidak ada yang memandangku kecuali Allah. Aku tidak beramal kecuali karena Allah. Itu maknanya la ilaha illallahnya. Itu cara ngobatin diri. Kenapa nggak sholat sunat? Malu ntar disebut orang riya lagi. Nah, itu maksud tuh. Kenapa nggak baca assalamualaikum? Ntar disebut orang soleh lagi, orang alim, so alim. Berarti dia takut disebut riya karena so alim. Berarti pengen disebut apa dong? Pengen disebut ikhlas. Jadi riya di dalam keikhlasan itu dia. Tarkul amali khaufar riya riyaun. Begitu kaidahnya. Meninggalkan satu amalan karena takut disebut riya, itu adalah riya yang tersembunyi dalam keikhlasan. Nah, ini lebih berbahaya, Pak. Dan itu harus dibenerin, ya. Nah, kalau lagi puasa apa riyanya? Lemesin badan, ya. Lemes nih, nggak sahur. Orang awam mengira kalau puasa nggak sahur tuh hebat, tapi Nabi, menurut Nabi hebat nggak? Apa kata Nabi? Al-farqu bainana wa baina siyami al-kitab as-sahur. Perbedaan puasa kita dan puasa ahli kitab itu sahur. Itu bedanya. Jadi nggak keren, Pak, orang nggak sahur hebat, nggak ada urusan. Justru yang hebat itu yang sahur. Ada riyaknya ahli agama, tokoh-tokoh agama, pengen dibantu orang. Gimana caranya? Teriak-teriak, ya, cari-cari perhatian di sosmed, di Facebook. Pengen punya pesantren, foto tanah kosong, terus bilang, ya Allah, semoga diberi nanti kesempatan bikin pesantren. Posting. Pengen apa? Pengen nanti supaya ada orang kaya beli dia tanah, kan gitu. Atau pengen ada orang punya tanah ngasih dia wakaf, sama aja. Hatinya gantung sama makhluk, nyantol sama makhluk. Dakwah nih, zaman-zaman musim hujan, belum punya mobil, belum punya kuda berkaki 4, ya, kena hujan, pasang status di IG kah, di WA kah, ya Rob, beginilah perjalanan dakwah. Musim hujan, baju pun basah, tapi belum punya apa? Kuda roda 4. Niatnya apa?
pengen nanti ada orang agnia, orang-orang kaya beliin dia mobil. Kan gawat ini. Kalau Allah sayang, nanti Allah kasih lain, Pak. Allah kalau sayang, maka si orang soleh ini akan diuji oleh orang-orang kaya itu. Tahu-tahu ada yang dia nggak ngomong apa-apa, si orang soleh ini ujian hatinya ini si ria atau enggak? Dia dakwah biasa, pakai motor kah, pakai apa kah, pakai jalan kaki kah, nggak ada pasang-pasang status. Ini banyak nih kiai-kiai diuji dengan itu. Teman-teman saya para hufaz, para kiai, para tuan guru muda-muda itu kan belum mapan semua, Pak, rata-rata. Nah, ini ujiannya sama. Tiba-tiba ada orang kaya datang, Ustadz tinggal di mana? Oh, saya ngontrak di situ. Oh, ntar bulan depan kalau ada ini saya beliin rumah. Wah, ini kalam-kalam yang betul-betul ujian, Pak. Oh, Ustadz pakai motor ya, nanti saya beliin mobil. Nanti, nah ini ujian dia nih. Orang kalau udah ngomong begini, jangan pernah percaya. Ini pada aktivis keagamaan nih, kiai kah, ustadz kah, santri kah, jangan pernah percaya. Itu ujian sengaja Allah kirim. Biasanya mau ditunggu sampai kapan aja itu nggak ada datang. Biasanya kalau Allah lagi nguji. Tapi kalau Allah ingin kasih istidraj, zahirnya nikmat, batinnya adalah jebakan, itu langsung dikasih, Pak. Itu berarti Allah nggak sayang sama orang ini. Tapi kalau Allah sayang sama orang ini, diselamatin hatinya. Ditunggu sekian bulan, bahkan setahun, nggak ada tuh orang tuh datang. Ya dulu kiai saya juga cerita gitu. Bangun rumah dinas untuk para dosen, para ustadz, ya. Untuk Mahat Ali ini kan sebatas setara dengan kampus S1. Maka dibangunkanlah rumah dosen. Berkalamlah seorang agnia, orang kaya nih, konglomerat, bikin hati melarat. Apa kata dia? Tat, tenang Tat, ini rumah berapa duitnya? Zaman-zaman itu masih 250 juta. Zaman itu tahun 2006. Itu udah dapat 2 tingkat tanpa tanah, Pak, ya. Ditunggu-tunggu sama beliau 2 tahun, la kalam wala salam. Sesekali beliau sapa assalamualaikum, nggak bilang apa-apa, rumah udah jadi. Sama kontraktor udah utang. Itu ujian kiai saya tuh. Akhirnya beliau belajar juga di situ, nggak boleh gantung sama orang, nggak boleh. Teman saya ngeredit rumah, datang orang kaya, hafiz banget, ustadz. Saya ngeliat beliau sangat tulus kalau ngajar. Nggak tahu isi hatinya ya, cuma kan kelihatan penangan kita begitu. Karena ada seorang ibu-ibu kan gampang ternyuh ngeliat ustadz ini berjuang. Ustadz, ini rumah masih kredit ya? Oh iya, nanti saya bayarin, Ustadz. Berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, nanti saya bayarin semua. Udah 3 tahun ditungguin, nggak ada, Pak. Ya, saya tepuk-tepuk orangnya. Sabar ya. Kalau ada orang begitu, Allah sayang sama ente. Kalau Allah nggak sayang sama ente, ente dikasih nanti hatinya orang yang hafiz Quran, kiai ngajar sunnah, kiai punya pesantren, nggak lagi bergantung kepada Allahus Samad, tapi bergantung kepada orang yang kaya konglomerat itu. Maka nanti kelihatan kalau orang kaya ngajar datang, suaranya bagus-bagusin, ngajinya diindah-indahkan, suaranya agak ke dalam dikit atau agak dikencengin dikit biar kelihatan performanya bagus. Nggak, itu bohong semua itu. Ya. Cari muka. Maka efek dari riya ini cari muka. Dan makhluk yang suka cari muka itu si guguk apa si monyet? Si monyet, Pak. Jadi kalau Bapak ini batinnya kuat, itu kadang-kadang muka orang tuh berubah kayak monyet, kelihatan sama kita. Saya kadang-kadang berdoa supaya nggak ngelihat itu. Namanya kasyaf, ya. Kadang-kadang berubah Pak mukanya dari satu sisi, kenapa berubah nih mukanya, muka ini kiai ini, udah nggak kayak manusia, udah kayak guguk, nyala terus. Ada yang kayak monyet, ya cari perhatian terus. Ada yang kayak kucing gitu Pak, cari perhatian juga tuh kan, kucing sama tuh. Tapi makan tuh nggak pernah kenyang tuh si kucing, nggak pernah dia bersyukur. Kucing kan begitu.
Jadi orang riya itu, masih ingat karakter sisi manusia ada 4 ya. Sisi hewan ternak masih ingat, hewan buas, apalagi sisi setan, sisi malaikat. Sebenarnya ditambahin sisi ruh 5. Ada sisi rohani. Rohani ini semuanya baik. Kalau malaikat ini ada yang semuanya baik tapi ada yang nggak cocok sama kita. Kalau setan semuanya buruk walaupun zahirnya baik. Kalau hewan buas itu ada baik ada buruknya. Marah itu ada saatnya nggak baik, ada saatnya buruk. Apalagi sisi hewani. Nah, hewan yang mana nih? Biasanya hewan-hewan yang ternak ini. Jadi orang ria ini turun pangkat dia. Kalau nggak buas, kalau nggak ya ceramah nih. Ini sekarang kan lagi rame. Ini mohon maaf, saya secara fikih agak sedikit berbeda pemahaman dengan beberapa pergerakan. Ya mohon maaf. Ini bukan karena kita kenapa-kenapa. Ini bukan persoalan liberal gak liberal. Ini masalah paradigma memahami fikih. Ada orang berceramah bulan puasa, ayo kita tutup rumah makan. Ini kemungkaran. Adil nggak Pak tutup rumah makan, tapi Indomaret dibuka? Adil nggak? Lebih ngiler ngelihat air dingin di kulkas atau ngelihat rumah makan warteg-warteg? Dan di dunia ini, di Jakarta aja yang mayoritas Islam, itu ada nggak orang yang nggak puasa? Anak kecil kah? Perempuan haid kah? Orang sakit? Musafir? Orang kafir? Non-muslim? Mereka kan nggak puasa. Terus kalau ada rumah makan ditutup, mereka mau makan di mana? Apalagi orang-orang di perkotaan punya tradisi tidak memasak. Benar nggak? Jadi orang ini ada cara berpikir fikihnya nggak jelas, lalu dipakai ketidakjelasan itu dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar supaya disebut ustadz ahli nahi mungkar. Kalau ceramah tuh berapi-api, kita tutup supaya disebut ustadz yang tegas, kalem-kalemnya, masya Allah. Tapi niat di hatinya apa? Pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar. Bagus menjadi ustadz nahi mungkar, bagus. Tapi kalau terbesit di hati pengen disebut ustadz ahli nahi mungkar, ini ria juga. Tegas galak biar disebut ustadz tegas, ya sama aja. Dan ini wasiat untuk diri saya sendiri dan untuk para dai. Sekarang ada satu penyakit yang dijadikan sebagai sebuah pakaian atau karakter bagi para pendakwah. Padahal itu bukan miliknya dai, tapi itu miliknya artis. Apa itu? Branding diri. Branding itu ilmu apa Pak? Ilmu dakwah apa ilmu marketing? Ya marketing. Emang orang dakwah jualan? Jadi sekarang orang nge-branding dirinya, Ustadz cinta lah, dulu ada muncul ya. Ustadz apa lagi? Ada Ustadz dengan gaya tertentu, gelar-gelar tertentu, sebutan-sebutan tertentu, baju-baju tertentu. Kalau pengen misalnya biar ini niatnya supaya orang fokus, boleh warna tertentu, silakan. Kalau niatnya ingin membuat suasana baru, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin populer dengan nama itu, dengan karakter itu, ini bagian dari riya. Orang yang riya itu, jika amalnya amal agama, dia dapat apa yang dia niatkan di dunia, tapi habata ajruhu, begitu disebutkan ya. Tapi amalnya gugur semua. Ya paling-paling nanti dia akan dikenal sebagai Ustadz Fulan, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz Amar Ma'ruf. Kalau ini Ustadz Nahi Mungkar, Ustadz Serbanan, Ustadz Habiban. Pengen disebut dengan gaya-gaya begitu. Bapak itu menghormati orang dengan pakaian atau dengan ilmu yang ada di dadanya? Awal-awalnya pakaian, bener ya?
biasanya perbedaan ustadz dengan nggak ustadz kan, kalau biasa ustadz bawa gini, ya nggak? Ya, bener nggak? Tapi kalau dia berkalam, wah kayaknya bukan ustadz deh, bisa jadi kan? Wah kayaknya nggak cocok deh, bisa begitu kan? Berarti orang hebat gak hebat bukan karena dia punya, maka kita kasih tahu kepada diri saya sendiri dan para pendakwah, jangan sibuk dengan performan penampilan zahir. Ya. Aslih qalbak, perbaiki itu kolbu. Kalau udah bener kolbunya, apapun penampilannya nggak mesti begini, nggak mesti pakai kopiah, pasti kalamnya enak didengar. Ya. Maka kebalikan dari orang-orang sok ikhlas tapi riya ini, ada namanya kelompok malamatiyah. Pernah dengar malamatiyah? Malamatiyah ini dekat lama yalumu. Orang yang tidak pernah menyimpan keburukan dalam dirinya, niat buruk. Dia niatnya pengen terkenal, tapi dengan penampilan religius, beramal amal ukhrawi untuk popularitas diri. Dia nggak ada itu. Ini orang malamatiyah. Tetapi walaupun di kalbunya tidak ada kebusukan, kekotoran, dia tidak pernah menampilkan kebaikan. Nah itu orang malamatiyah. Ini kebalikan dari riya. Nah ini agak berat Pak. Orang begini gak banyak di dunia. Ya. Dan kita biasanya akan diuji terus sama orang begitu. Kadang-kadang ngerjain kita Pak, ngerjain lagi sholat di masjid, di depan dia berisik. Nah biasanya ustadz-ustadz yang membrand dirinya ahli nahi munkar mengamuk sama dia, padahal targetnya bukan itu. Targetnya apa? Kita selama sholat ingat siapa? Ingat Allah atau ngerundel hatinya? Berisik amat itu, munafik di luar masjid tuh gitu. Lagi sholat hatinya memupuk kebencian. Ini hati-hati juga, tanda sholat gak khusyuk. Berarti Allahu Akbarnya palsu nggak? Yang munafik siapa? Jadi kalau ini kejadian jangan terganggu Pak. Mau di luarnya ada musik kenceng-kencengnya, kalau kalbunya khusyuk, di sini tetap khusyuk. Nanti bab nahi mungkar lain cerita. Ya itu bab yang tersendiri. Ada babnya di sini. Nah, ada etikanya segala macam. Insya Allah nanti kita sampai di sana. Maka Bapak Saudara Allah ini sangat banyak tadi ya. Riya ini lebih berbahaya daripada penyakit zahir, lebih bahaya daripada kejahilan, lebih bahaya dari semuanya itu. Nah, dia bibit kayak kanker yang nggak terlihat. Semakin besar amal seseorang, semakin banyak kuantitas amal seseorang, dia semakin gede. Semakin tinggi ilmu seseorang, dia akan semakin parah. Maka ini harus dibersihkan benar-benar. Dan Nabi menyebutnya dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Orang-orang beginilah yang disebut dalam hadis Nabi sebagai hadis penutup, bahwa Nabi SAW mengatakan nanti akan ada 3 golongan. Pertama ulama, yang kedua mujahid, ya. Yang ketiga orang yang bersedekah. Semuanya mengatakan kami beramal karena Allah, tapi Allah mengatakan kazabta, kamu bohong. Ya. Yang berjihad ingin disebut orang yang berjihad. Ini gerakan-gerakan tahun-tahun sebelumnya kan bagus-bagus ya. 2016 berapa tuh ya, ngumpul 212. Terus teman kita posting, saya malu 10 tahun nanti jika tidak ikut aksi bela Quran, nanti anak cucu saya akan mempertanyakan, kemana Abi 10 tahun yang lalu, Quran dihina, Abi tidak. Maka dia mengatakan, saya karena malu nanti akan ditanyakan generasi berikut, saya ikut. Itu brainwash Pak, brainwash lewat sosmed. Dia mau bela Quran bener nggak? Tapi niatnya bener nggak? Nggak bener. Itu gerakan paling rapi, nggak ada sampah Pak, rumput nggak diinjek, difoto sama teman kita, diposting.
Inilah Islam itu indah dan bersih, supaya orang non-muslim melihat bahwa Islam itu indah dan bersih. Loh, kita bersih dan indah bukan mau dilihat orang non-muslim. Jadi dia masuk ke dalam bab-bab seperti ini. Bahaya nggak? Ini bahayanya. Posting dulu, ini kan viral dulu ya. Posting simbol tauhid. Nih, bertauhid itu, beriman itu harus butuh perjuangan. Untuk apa berjuang? Berjuang aja, nggak usah posting-posting. Ya, mau berjuang mau apa nggak usah diposting. Kecuali antum fundraising lembaga zakat atau pengurus masjid lagi fundraising, perlu kita foto, kita ngasih apa, tapi jangan norak juga ya. Jangan norak. Di salah satu lembaga zakat itu ada namanya Pak Parni Hadi. Itu marah Pak kalau ada orang mau fundraising terus eksploitasi orang susah. Di foto tuh orang-orang patah kaki, orang sakit, orang cancer, di foto terus kita ngasih duit. Itu penghinaan namanya. Merendahkan dia. Kita mau mengambil duit orang-orang kaya, mengetuk hati orang kaya dengan mengeksploitasi yang menjadi aib orang ini. Fakir itu bagi orang aib nggak? Miskin, itu aib bagi mereka. Maka banyak orang-orang miskin sok kaya itu banyak, supaya nggak ketahuan miskinnya. Orang sakit itu malu ketahuan sakitnya, kecuali dia mau cari perhatian biar dapat duit, itu lain cerita ya. Maka Bapak selamatkan Allah, karena ini penyakit yang tidak terlihat. Kita yang tahu bahwa kita punya penyakit ini atau tidak. Maka orang yang merasa dirinya tidak ria, saya curiga dia ada keriaan dalam dirinya. Maka tuduhlah kita setiap hari di dalam diri kita ada ria. Maka istighfarnya sudah naik pangkat, tidak hanya lagi dari dosa yang zahir, tapi istighfar berikut adalah istighfar dari dosa batin, dosa yang nggak tampak. Jadi setiap hari Bapak selamatkan Allah, coba biasakan 3 kali baca pagi sore, astagfirullah, ya Allah ampunkan dosa ria di hatiku. Ya Allah ampunkan dosa sombong di hatiku. Ya Allah ampuni dosa semua penyakit-penyakit hatiku. 3 kali Pak, minimal pagi, sore. Pagi sore. Lebih afdol jika dibaca sebelum tidur. Lebih afdol lagi kalau ditambah ketika kita tahajud malam hari. Itu cepat sekali bersihnya. Jadi harus diistighfarkan. Itulah pembersihnya. Lalu kalau sudah diistighfarkan, dia harus diharumkan. Apa pengharumnya? Zikir kolbu. Maka dimanapun kita berguru, kalau ada ahli zikir kolbu, ambil zikirnya, pelajari. Zikir kolbu itu mata dipejam, lidah dikunci, mulut ditutup. Lalu yang berkalam cuma kolbu yang tadi punya penyakit ria, dilatih supaya dia menyebut nama Allah, tidak merasa dipandang oleh makhluk, tapi yang mandang adalah Khalik. Jadi ria yang boleh itu ria kepada Allah, tapi nggak ada istilah begitu. Namanya ihsan, menyebut nama Allah dan meyakini Allah mendengar kita menyebut namanya, Allah melihat bahwa kita membaca namanya. Nah, ini baru namanya ihsan. Baik, kira-kira itu Pak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini nggak pada kerja nih. Udah pas jam 6. Jam saya. Oh, jam saya telat ya. Gimana? Kalau beberapa pertanyaan saya tanya. Ini diartikan sebagai ingin dikatakan pernyataannya A, ingin dikatakan B di orang lain, atau membuatkan diri sendiri. Memandang diri kita beramal gitu, berjasa, beramal. Rumusnya satu aja bedanya. Kalau sombong merasa diri lebih, kalau ria merasa punya amal, merasa beramal, merasa berjasa, merasa berilmu, pengen kelihatan ilmunya gimana, ngomongnya agak diistilah-istilahkan dikit karena baru pulang dari barat, ngomongnya Inggris-Inggrisan dikit. Kalau dari Perancis nggak Frongse dikit. Kalau dari Arab istilahnya Arab-Arab dikit biar kelihatan menyeramkan.
Ya. Kalau itu muncul, dan itu muncul Pak ya. Syukurnya waktu dulu kita kuliah, diskusi itu kan hidup. Jadi kita langsung tahu ini lagi belagu nih saya nih. Memang niat nakut-nakutin lawan debat. Caranya kasih istilah yang unik-unik. Merekonstruksi sesuatu paradigma berpikir. Kayaknya keren ya. Rekonstruksi paradigma. Kan bisa aja kalau ingin merubah cara berpikirnya bisa aja. Tapi biar disebut keren Pak, biar kelihatan kayak dokter beneran. Nah itu muncul. Jadi pengen dilihat kita ini punya warna, punya jasa, punya sesuatu yang sebenarnya di dalam diri kita nggak connect gitu. Nah, tapi tadi kembali beramal dengan amal ukhrawi untuk niat duniawi, itu yang paling parah. Ya. Gimana? Ya. Riya dan ujub. Oh ya, kita belum nyampe ke ujub ya. Ujub itu sebenarnya bukan ujub pasangannya, saya lupa. Judulnya riya dan sum'ah. Ya, kalau ujub itu adik kakaknya kibir, sombong. Jadi judulnya salah kirim dan afwan. Jadi ar-riya wa sum'ah. Sum'ah ini pamer. Pamer itu sebabnya karena awalnya riya. Sum'ah di zaman sekarang lebih parah daripada zaman dahulu. Sum'ah zaman sekarang ada fasilitasnya, sosmed. Maka sosmed ini bisa menjadi lahan dakwah, lahan kita silaturahmi, bisa jadi lahan riya, menampilkan kalau kita beramal, atau sum'ah, pamer. Hati-hati nih. Maka sebelum posting Pak, baca ta'awuz dulu ya. Auzubillahi minasyaitonir. Ya, saya kalau mau posting apa itu, saya minta ampun dulu kepada Allah kalau nilai saya salah. Ya. Kalau salah nanti kan biar Allah sendiri yang akan ini. Itu jidat Bapak, hati-hati itu Pak. Kita candain, nggak marah dia. Ada dulu yang saya bilangin gitu, langsung berdiri Pak dia. Hati-hati loh Pak, jidat hitam gitu. Langsung berdiri, berarti nggak mau dibilangin. Entah saya yang salah ngomongnya atau apa. Jadi kita sampai di satu penafsiran dulu, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tampak ciri-ciri pada wajah mereka yaitu atharis sujud. Asar itu artinya bekas atau efek dari sujud. Ada efek yang zahir, hitam jidat kita, itu biasa. Tapi efek sujud yang paling tinggi apa? Orang sujud itu kepalanya di mana? Di bawah. Maka efek sujud yang hakiki ketika saya nggak pernah meninggikan isi kepala saya. Baru jidatnya lahir batin tuh Pak. Jadi yang jidatnya hitam itu kewajibannya lebih besar daripada kita yang nggak hitam Pak. Karena orang tahu, wah ini kayaknya banyak sujud nih. Maka kewajiban Bapak lebih kuat daripada kita, lebih berat menjaga efek sujud nih. Ya. Jenggot sama, yang punya jenggot ini lebih berat Pak urusannya. Kan ada yang jenggot style. Ya, itu urusan niat aja itu. Jadi amal-amal apa saja itu tergantung kita. Apapun ya, jadi nggak mesti. Banyak juga yang jidatnya itu nggak sholat juga ada. Ya, selamat Pak, punya tanggung jawab berat. Apalagi udah malamatiah itu orang yang tidak menyimpan keburukan di hatinya tapi tidak menampilkan sedikit pun kebaikan. Ibadahnya nggak kelihatan sama kita. Maka orang sholat dia nggak kelihatan sholat, nunjukin nggak kelihatan sholat. Orang kayak gini itu semakin Allah memandang kolbunya, semakin dia ingin menunjukkan keanehan depan orang, biar nggak ketahuan kalau dia ini dekat kepada Allah. Jadi mereka ini bersembunyi dalam terang. Bahkan mungkin jarang ketemu di masjid Pak. Kadang ada masjid, ada kafe, dia di kafe. Maka malamatiah ini ujian-ujian antara Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa, Nabi Khidir, saya mau tanya, bunuh orang benar apa salah?
bunuh orang. Salah. Nabi Khidir tahu Nabi Musa ini ujiannya ujian hukum syariat. Nabi Musa kalau melihat ada orang melanggar syariat itu langsung darahnya naik. Karena beliau simbol nahi mungkar, Nabi Musa itu. Bukan karena pengen disebut ahli nahi mungkar, tapi karena beliau emang seorang Rasulullah. Emang haknya. Ujiannya siapa? Apa pantangan Nabi Musa dibuat sama beliau? Bapak ini suka jamaah, nanti akan diuji oleh Allah. Tetangga nggak sholat jamaah, hatinya bilang apa? Munafik nih, gitu. Munafik nih nggak sholat ke masjid. Hati-hati Pak, itu ujian kita semua tuh. Coba aja rasain pulang ke rumah, ya kelihatan kok pulang subuh lampunya belum mati juga nih, belum kedengeran ada bunyi keran hidup nih. Setan langsung bisikin tuh, yang suci tuh ente, yang ikhlas ente, sampai ente munafik. Kenapa? Dia pakai hadis. Jadi setan ini hafal hadis. Kenapa? Kita belum lahir dia sudah dengar Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Asqalus shalah alal munafiqin. Salat paling berat bagi orang munafik adalah 2, Isya dan. Jadi bapak ini punya tetangga nggak sholat Isya, waduh berat. Nanti setannya masuk Pak. Jangan kira saya ini selamat tiap hari saya menghadapi itu Pak. Tetangga kita ada yang sholat subuh, ada yang nggak sholat Isya di masjid, tapi dia sholat nggak di rumah. Sholat di rumah, masa nggak sholat di rumah? Mungkin karena corona dia nggak datang ke masjid, kan bisa begitu. Atau mungkin dia punya mazhab. Imam Ghazali ini punya satu mazhab yang beda sama yang lain. Bagi beliau, orang yang hatinya berpenyakit berat dianjurkan dia berkhalwat. Maka di saat-saat dia berlatih ini boleh ditinggalin sholat jamaah, kecuali Jumat. Tapi nggak boleh tiap sepanjang masa, nggak boleh. Cuma di hari-hari khalwat. Tapi pandangan ini ditolak oleh para imam kita. Imam Barkawi, ya, imam pencarah kitab Ihya Ulumuddin menolak itu. Itu persoalan fikih. Tapi Imam Ghazali kan ngerti dirinya sendiri. Ya. Beliau itu riaknya karena posisi. Dulu beliau kan profesor, gelarnya Hujatul Islam. Jadi semakin tambah ilmunya, tambah gelarnya, wah ini semakin tinggi, semakin kuat pengaruh riaknya. Dan Imam Ghazali orang yang mengalami, mengidap penyakit itu semua di waktu beliau terkenal. Maka beliau menghilang 10 tahun, diajarkan Asmaul Husna oleh Imam Abu Ali Al-Farmadi, dan berzikir dengan itu. 4 tahun sebelum wafatnya beliau balik ke Baghdad, lalu pindah ke kampungnya dan bikin surau atau zawiyah pesantren kecil. Di situ beliau mengajarkan qalbu. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin, ya, menghidupkan ilmu agama yang zahir plus batin. Tidak hanya zahirnya, tapi juga batinnya. Semoga kajian ini diridhoi oleh Allah. Semoga kajian ini bisa membimbing kita, membersihkan diri saya pribadi dan kita yang hadir, kita mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kallama بأزاليته وحاورنا وجعلنا ممن أقام الصلاة وأنزل إلينا القرآن لأن نتكلم به. أما بعد. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudara, di pertanyaannya langsung kayak orang ini kita hantarkan pelan-pelan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, sebutan Allah alif lam lam itu adalah sebutan Allah kepada makhluk yang dicipta dengan kun. Jadi Allah itu mengatakan kun, jadilah. Kita kalau berbicara sesuatu, pemerintah, berarti kita punya kuasa dan kehendak. Maka Allah mengatakan kun,
dengan kuasanya kudrah dan kehendaknya iradah. Ini disebut dengan sifat ma'ani. Sifat apa? Ini yang dipelajari dalam sifat 20. Ini yang disebut dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Arada iradah. Allah kalau berkehendak cukup kata kun. Karena dia punya kudrah kekuasaan, maka kunnya berlaku. Kalau penguasa cukup pakai laksanakan semua. Jadi kun itu laksanakan, kira-kira begitu. Ya. Kun itu dua lafaz, dua huruf, kaf dan nun. Kaf dan nun. Bagi ulama ahli huruf seperti Imam Ibn Arabi Al-Muni, imam-imam yang lain termasuk Imam Ghazali dan masyayikh-masyayikh yang saya talaqi kepada mereka, kun itu maknanya dua. Kaf pertama artinya kamal, kesempurnaan. Nun itu ada dua makna, nur dan yang kedua nar. Ini sudah pernah saya sampaikan di tempat lain. Kesempurnaan nurnya Allah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kesempurnaan narnya Allah. Nar itu disebut izzahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh juga disebut bayang-bayang dari nur Muhammad. Inilah yang sampai kepada wali-wali palsu. Dia merasa sudah wusul, sudah sampai jadi wali, padahal dia bukan wali Allah, dia wali syaitan. Kenapa? Yang dia alami bukan dari dasar nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nurnya Allah turun ke kalbu, kalau sudah turun nur Allah dalam kalbu, maka muncullah satu kesadaran. Karena cahaya yang di kalbu itu akan menghantarkan kepada hembusan Allah bernama ruh. Jadi di kalbu pakai kun, tapi masuk lagi, dia tambah terang, maka dia tambah melihat asal usulnya dari mana. Bahwa jiwa manusia bukan pada kalbu, tapi dia berasal dari energi yang ada pada ruh. Ruh itu dari lafaz ra, waw, ha. Ruh, satu akar kata dengan rauh. La taqnatu min rauhillah. Jangan engkau putus asa dari rauh. Rauh itu kelapangan daripada rahmat Allah. Maka ruh itu artinya hembusan kasih sayang. Jadi apa yang Allah lafazkan ketika menghembuskan itu, makna hembusannya kasih sayangnya. Lafaznya bisa berupa ruh, bisa berupa sin. Makanya ada Yasin. Sin itu bunyi nafasnya. Oleh Ibnu Katsir ini disebut sebagai nama Rasul. Ya insan, insan kan nama Rasul di Quran. Ya, Yasin, kata Ibnu Katsir, Yasin bermakna ya insan. Insan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan itu kepada orang nggak paham dia. Nggak ada tuh nama Muhammad di sini. Lah insan itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak paham, dia sudah bergelimang cahaya tapi dia tidak tahu itu cahaya. Seperti orang dia bersama wali tapi dia nanya mana walinya. Inilah kejadian pada banyak orang yang hidup bersama kekasih Allah tapi tertutup oleh kebiasaan-kebiasaannya. Ya, jadi apa yang Allah kalamkan itu bisa ruh itu sendiri, kata rahmah. Karena Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku
melewati, mengalahkan murkaku. Maka takdir itu ada dua, Pak. Ada takdir kun di lauh mahfuz, ada takdir rahmah. Itu ayatnya. In rahmatnya Allah ghalabat ghadabi. Hadis qudsi juga ada begitu. Mengalahkan murkaku. Seharusnya jika ada yang membunuh 99 orang, yang ke-100-nya ulama yang dia bunuh, itu mati su'ul khotimah. Tapi karena dia sedang mencari rahmat Allah, maka Allah selamatkan dia. Belum sempat tobat, dia wafat. Belum sempat tobat yang sempurna, baru an-nadam. Apa arti nadam? Nyesal. Baru menyesal. Apa kata tuan guru terakhir? Berapa orang yang kau bunuh? 100. Terakhirnya ulama. 100 terakhirnya ulama. Tapi ternyata pintu Allah masih terbuka. Maka ajaran Islam tidak menuntut kita suci. Ajaran Islam menuntut kita mengakui kalau diri kita kotor. Mau dibuang kemana, Pak, kekotoran yang ada dalam diri? Ya, jangan terlalu berlebihan beragama. Halakal mutanatti'un. Celaka orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Ya, kita nggak diminta suci lahir batin, nggak mungkin, nggak mungkin. Nabi Adam aja masih silap, masih salah, tapi tidak dosa. Keliru belum tentu dosa. Nah, ini bedakan ya. Ada dua perbedaan keliru dengan dosa. Para nabi itu pernah keliru tapi tidak pernah berdosa. Berdosa itu membangkang kepada Allah. Mungkinkah nabi membangkang kepada Allah? Tidak mungkin. Wali mungkin, tapi zahirnya bangkang, batinnya tidak. Ya. Itu, Pak, ya. Jadi yang dikeluarkan adalah lafaz rahmah. Ya, itulah jadi Ahmad Ruhullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suara itu satu di atasnya perwakilan ahli Bapak. Ya, sekarang kita kalau Bangis di atas, ibu-ibu disatakan ini Bangisnya. Ibu-ibu satu orang penanya di atas. Singkat mana, Pak, ya? Syukran. Mungkin ya. Dia mengatakan bahwa Allah menurunkan Rasul dan Nabi 313 yang masuk adalah 25 yang lakukan. 313 Rasul saja. 124.000 para nabi. Ya. Yang bahwa ada jabatan al-Qos, yaitu pimpinan pamalan suatu yang Nabi sampaikan ada al-Qos dari zamannya Hasan bin Hussein hingga sekarang, bahkan untuk akhir zaman hingga yang berapa besar perintah Allah untuk kita menemukan seorang wali itu dan berapa efek sampainya kalau kita tidak menemukan. Terima kasih. Bagus, Pak. Kalau Rasulullah masih hidup, kita diperintahkan bertemu Rasulullah. Tuba liman ra'ani, beruntung yang melihat aku. Kalau tidak bertemu Rasul, ketemu orang yang bertemu Rasul. Tuba liman ra'a man ra'ani, beruntung orang yang melihatku. Gak bertemu juga murid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka carilah orang yang berguru kepada murid sampai sekarang. Perintah itu, Pak. Karena ada tuba itu satu pohon keberkahan ridwanullah di surga. Siapa yang memandang wali, ulama, pewaris Nabi, bukan pewaris iblis, ya,
Ada ulama pewaris iblis. Nauzubillah min. Saya pun berlindung setiap hari, ya Allah, jangan jadikan lidah ini zallat, keliru. Ya, karena sekali keliru, ujiannya orang yang megang mic, public figure, ustadz, khotib, malu mundur, malu minta maaf. Itu ujiannya. Maka kalau saya ada salah, kasih tahu. Nanti saya cek benarkah salah menurut ilmu yang kita pelajari. Jika salah, saya minta ampun dan saya minta maaf kepada umat. Ya, dan itu harus dilakukan. Nggak boleh sok-sokan, udah tahu salah masih aja ngeles, ya. Seperti kejadian pada cocok logi akhir zaman, ya. Nggak ada dia minta maaf. Udah bikin rusuh umat karena hadis dukhon, nggak ada mereka minta maaf, malah bikin rusuh baru. Mari beli pangan, akhirnya orang pada beli beras di mana-mana, habis tas. Cara saya minta maaf, minta ampun kepada ya Allah jika salah pemahaman ini, bimbing aku. Kepada umat, mohon maaf kami salah memahami teks, bahaya, ya. Saya tidak mau kita termasuk kepada orang-orang yang berfatwa bukan dengan ilmu. Jangan, ya. Seberapa kuat? Oh, perintahnya kuat, Pak. Ya, di ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu dulu. Kalau mau masuk surga, pintunya satu, harus bersama orang yang sekapal masuk surga. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan yang menghambakan dirinya kepadaku. Orang paling merdeka di alam semesta adalah orang yang hambakan dirinya kepada Allah, karena Allah bukan materi. Menghambakan diri kepada Allah, itulah kemerdekaan sejati. Bebas orang itu. Tapi kalau kita ini hidup mencari fulus, fulus itu materi, capek. Taiba abduddina. Allah itu, setiap orang mengenal Allah, mencintai Allah, maka setiap itu juga ada bebas, hur, ahrar, hamba yang bebas. Ya, jadi perintahnya kuat, Pak. Perintahnya kuat, nggak boleh sendiri-sendiri. Ini larangan mafhum mukhalafahnya, pemahaman di balik ayat ini. Jangan sendiri-sendiri, jangan berpecah belah, jangan berpisah dari majelis para aulia, para ulama-ulama yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Maka ciri-ciri musuh akhir zaman, mereka yang suka memecah belah. Ada majelis, dia buat majelis baru lagi. Kecuali majelis yang dia buat ini untuk menyokong majelis yang besar, baru boleh. Ya, gak boleh dia buat majelis dalam majelis. Kecuali gurunya mengatakan mau buat sini, kuatkan. Hanya kelompok khawarij yang mencoba memecah belah, ya. Kita tidak mau seperti itu. Jika ini terjadi di tarekat, di pergerakan, maka pastikan itu orang yang memecah belah, di dalamnya ada nar, bukan nur. Ya, hati-hati. Baik, gitu Pak ya. Ini baru satu ayat, kita pakai ayatnya banyak lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu. Ya, satu, bangkit di atas ya. Baiknya. Ya, silakan dari situ aja. Silakan. Boleh ditulis. Untuk mengisi kosongan Bapak yang satu tadi sambil menunggu tulisan dari pertanyaan. Silakan. Ibu ya, ini pengalaman saya rekan
dari kelas SD. Jadi masa saya ceritakan kejadian mimpi, dan mimpi itu kejadian menjadi kenyataan. Jika saya pergi kata umroh, apa yang saya dapatkan di perjalanan masuk Madinah sampai Mekah itu semua perjalanan hidup saya. Dan yang saya pertanyakan, ya, hati ini saya ingin mencari dari diri saya. Cuma sampai sekarang saya sendiri belum tahu mana jurusan saya. Begitu aja ya. Apa pertanyaan? Saya sendiri. Bahwa Oke. Ya, kalau dalam ilmu psikologi namanya deja vu. Tapi psikolog tidak ada satupun yang sepakat sampai hari ini. Kalau bagi ahli ruhani itu gampang, ya. Kita kalau misalnya nih Bapak ngomong, kamu nanti bakal begini, terjadi. Saya mau tanya, orang itu terjadi sesuai dengan yang kita kalamkan karena kita yang ngomong atau karena takdir Allah? Terus kenapa merasa keren? Tuh apa kata gua, itu kan kejadian kan gitu. Ya. Orang itu mengalami yang kita kalamkan bukan karena kalam kita, tapi karena takdir Allah. Saya mau tanya lagi. Orang yang mengabarkan masa depan atau orang yang melihat masa depan, itu yang memperlihatkan, yang menggerakkan dia bicara siapa? Allah. Jadi ini disebut khatir rabbani. Khatir rabbani itu lintasan yang masuk ke dalam qalbu, berasal dari Allah atau malaikat. Bisa jadi masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Jika itu terbersit di kolbu, itu bukan kita yang membersihkan, itu Allah lintaskan di kolbu, maka tidak boleh merasa hebat, karena bukan kita yang melintaskannya, Allah lah yang mengirimkannya ke dalam kolbu. Jadi itu biasa Pak ya. Kami orang yang belajar zikir biasa ngalamin itu ya. Jangan merasa aneh, biasa aja. Jangan merasa kemudian saya kok begini gitu ya. Biasa aja. Amalkan zikir tarekat yang sudah dipelajari dari guru-guru, lalu tambahkan kajian ma'rifatullah. Jangan hanya berhenti di wiridan, harus belajar kajian ma'rifatullah. Insya Allah akan lebih upgrade. Torikot sekarang kebanyakan berhenti di wirid riyadhah, puasa. Yang naik cuma Islam dan iman, ihsannya nggak pernah naik. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau ibadah seakan memandangnya, dan itu hanya bisa dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu ya. Seorang suami di zaman Rasul melarang istrinya, dan itu kalau istrinya patuh masuk surga. Tapi pertanyaannya dari ini bahwa bagaimana hukumnya ketika suami-suami masa sekarang melarang istrinya ikut majelis taklim? Suami yang mana tuh? Sini berdiri, suaminya mana? Hah? Kalau ente orang alim nggak apa-apa ya. Kalau ente orang kiai, ustadz, larang ini boleh. Bisa didik lama di rumah. Tapi kalau kita nggak sempat mendidik istri, nggak sempat mendidik anak, sudah sibuk dengan dunia, lalu hanya mengizinkan istri ngaji lewat YouTube, dan itu berbahaya. Ya,
Emang ada di zaman sahabat Rasul dulu istri-istri nonton YouTube? Gak ada. Jangan buat bid'ah baru lah. Bacalah Sahih Bukhari, Kitabul Ilm. Istri-istri, perempuan-perempuan di zaman Rasul dikhususkan waktu ngaji. Yang ngajar laki-laki, boleh. Gak usah cemburu, ente waras. Masa cemburu sama ustaz? Ya, karena nggak mungkin lah. Di zaman itu nggak ada pakai hijab, nggak ada pakai hijab di zaman itu. Diizinkan. Rasulullah bahkan ketika walimah, orang-orang walimah resepsi itu datang yang nyambut perempuan. Nggak ada pembatasan. Itu baru sekarang-sekarang aja kita yang saklek. Boleh sih boleh, cuma jangan saklek lah beragama itu. Ya, yang penting tidak ikhtilat yang batil. Ikhtilat itu dua, ada yang batil, ada yang jaiz, mubah. Ada ikhtilat campur baur yang boleh, ada campur baur yang batil. Kalau itu sudah mulai buka aurat, bersentuhan, itu baru ya. Jadi ya pandang-pandanglah diri kalau tidak bisa mendidik. Kita bukan ulama, bukan guru, baru hijrah kemarin sore ngarang istri ngaji. Ya, ini aneh. Ya, saya aja udah nggak sempat ngajar istri saya, Pak, karena Bapak undang terus kan. Baru kemarin kesini diminta lagi, ini udah datang lagi undangan baru. Tapi kita belum terima, Pak. Sudah nggak ada waktu sama anak, sudah nggak ada waktu sama pasangan. Itu saya loh Pak Ustadz, Pak. Ya. Terus antum basic umum, baru hijrah pakaian, belum hijrah otak, belum hijrah dada. Akhirnya dulu karakternya pemarah, sekarang bajunya sudah Islami, di dalamnya masih pemarah. Sekarang marahnya pakai ayat. Hijrahkan dulu kolbunya, hijrahkan dulu jiwanya, baru kita kemudian ngajar orang. Ya, kalau enggak itu namanya nyiksa istri itu ya. Yang begitu-gitu ya ngomong aja sama mertuanya. Sama mertua, jangan diam-diam aja. Boleh itu. Saya nggak nyuruh cerai ya, nyuruh perbaiki, diperbaiki. Hijrahkan dulu jiwa kita, baru didik jiwa orang. Hijrahkan dulu isi otak ini, baru hijrahkan didik isi otak orang. Hijrahkan dulu ruh kita, baru kita bisa menghijrahkan ruhnya orang. Kalau baru dulu pakai celana pendek, sekarang pakai sarung, itu belum gitu. Ya, dulu celananya di mata kaki, sekarang jingkrang, itu belum. Itu baru penampilan. Ilmunya harus benar. Ilmu itu bukan di pakaian, ilmu itu ada di kolbu. Allah simpan di kolbu. Dan kolbu kalau sudah berisi ilmu, nggak mungkin dia sombong, dia pasti turun. Ini kok baru kemarin hijrah ada sombong aja, udah berani nyalahin Ar-Razi kan. Baru kemarin tobat. Lah kalau saya nyalain antum ya boleh, saya kan punya sertifikatnya. Allahu a'lam bishawab. Jangan marah Pak ya. Silakan Bang, setelah ini dalam ibu jika pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, pertanyaan Bang mau bertanya di dengan Buya menjelaskan berbagai PSI hatinya belum malu sudah. Izin Buya bertanya Buya. Ini mungkin belum saya pahami, saya perlu juga di kami dari Kabupaten Sintang ya jauh ya, 8 jam dari 8 jam. 8 jam. Masya Allah. Ini dia bertanya ya, ada kalimat yang pernah saya dengar dari guru saya dan belum saya pahami bentuknya ya. Kenalah dirimu dan rasa maka kau akan bertemu Tuhannya. Maksudnya gimana? Kenalah dirimu. Kenalah dirimu dan rasa maka kau akan kenal Tuhannya. Masya Allah. Bahasa Arabnya A'rif nafsak ta'rif rabbak. Kenali dirimu maka engkau kenal Rabb.
Gak usah diri yang batin, diri yang zahir. Saya mau tanya nih, Bapak kan punya kumis. Ya, itu Bapak yang numbuhin tuh siapa? Beneran? Ya, kumis manjang. Manjang nggak? Ini manjang nggak? Manjang? Oh, manjang kan nih? Enggak ya? Siapa yang atur? Kita yang atur atau Allah? Tuh, baru satu rambut sudah kenal Allah. Allah yang menumbuhkan kumis, namanya Al-Muhyi. Allah yang maha menghidupkan, munbit, menumbuhkan. Ya, itu baru satu. Tambah ke dalam, tambah semua, tambah kenal. Ternyata tidak ada peran kita sama sekali. Saya ngomong begini pun bukan saya yang bergerak, saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita punya adab. Kalau kita salah, kita tidak boleh menyalahkan Allah. Kalau kita taat, kita tidak boleh jumawa merasa taat. Kita katakan ini anugerah dari Allah. Kita zikir, kita nggak boleh merasa kita ini ahli zikir. Kita mengatakan terima kasih ya Allah, Engkau muliakan aku yang hina ini menyebut namamu yang mulia. Gitu ya, itu salah satu uraian pertama. Ditambah terus sampai ke dalam, bisa pingsan Pak nanti Pak. Gitu ya, jantungnya udah berdekan dari tadi. Sah. Ya. Insya Allah, semoga Allah permudah. 8 jam ya? 8 jam. Insya Allah. Kalau Allah berkehendak tidak ada halangan. Ya, insya Allah. Dari terakhir ini dari Ibu ya, yang sebelum dengan Ibu karena di bawah tidak bisa menang. Iya. Pertanyaannya begini ya. Rupanya Ibu ini sering menonton di channel Ibu ya, dan dianjurkan untuk sering-sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Saya ini kata Ibu jarang bersolawat, tapi kalau mimpi saya itu bertemu dengan Rasul, aku benar itu seorang Rasul atau yang lain? Ya, Nabi mengatakan la tabqa minal mubasyarat, tidak tersisa daripada kabar gembira di akhir zaman illa ar-ru'ya as-salihah. Hadis Bukhari, hadis Muslim, At-Tirmidzi dan lainnya. Tidak ada lagi yang tersisa daripada warisan-warisan yang mengembirakan di akhir zaman melebihi ar-ru'ya as-salihah. Ru'ya ini ada dua, fil manam wa fil yaqzah. Dalam keadaan tidur disebut mimpi, dalam keadaan jaga disebut mukasyafah. Ya, dalam keadaan tidur disebut mimpi, dalam keadaan jaga disebut mukasyafah. Mukasyafah itu torikohnya mesti torikoh ruhani, tidak boleh torikoh selain ruhani. Karena kalau selain torikoh rohani, pasti yang bermain jin atau syaitan. Oleh karena itu kita ketat dalam masalah pengalaman rohani. Kita tidak sembarangan terima pengalaman rohani. Bisa jadi itu dari syaitan. Kita tegas-tegas di situ. Meragukan, buang, tidak dianggap. Tapi mimpi ketemu Rasulullah, Nabi SAW mengatakan, fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tidak sanggup menyerupaiku. Syaitan coba-coba menyerupai Nabi, kebakar dia langsung, hancur, dan dia tidak ada bekasnya di alam semesta. Ya, mereka mau naik ke langit ditembak oleh meteor. Menyerupai Nabi dibakar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang berani. Kalau ngaku jadi Tuhan bisa. Ini anehnya. Jadi syaitan itu bisa ngaku jadi Allah, tapi kalau ngaku jadi Muhammad gak bisa. Maka kalau ada orang ngaku ketemu Allah belum tentu benar kalau tidak lewat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia bertemu Rasulullah dulu, lalu bertemu Allah, itu hak.
Ya, namanya musyahadah, memandang kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita tiga ini, musyahadah, muraqabah, ar-ru'ya, as-salihah. Amin ya rabbal alamin. Sudah, alhamdulillah. Habis ini kita masjid apa? Surau masjid ya. Masjid Oke. Nanti doanya di sana aja ya. Saya diminta untuk ngasih apa ini? Ya. Ke Pak siapa nih? Sebelumnya saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngaji apa nih? Akidah, tasawuf, hadis. Sukanya tasawuf terus ya. Ayat yang dibaca imam kita tadi itu dalil bertasawuf. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah nur langit dan bumi. Nur Allah itu disebutlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nurullah? Awal Allah meniupkan ruh. Kita boleh sebut ruh itu bernama Ar-Ruh Al-Akbar. Apa namanya? Ruh Agung. Allah menamakannya dengan nama yang mirip dengan ahadiyahnya. Jika Allah menyebut dirinya Qul huwallahu ahad, maka hembusan pertamanya disebut dengan Qul huwa Ahmad. Disebut apa? Ahmad. Apa beda Ahad dan Ahmad? Ada mim. Betul. Ada mim. Mim itulah yang disebut dengan pandang Allah kepada Ahmad. Dari mim itu dikeluarkan menjadi Muhammad. Apabila Allah memandang kepada Ar-Ruh Al-Akbar tadi, Ahmad. Ar-Ruh itu keringatnya mengeluarkan cahaya. Cahaya itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itulah yang memecah menjadi. Maka jumlah 124.000 nabi bukan cocok logi, memang dari sananya. Jadi arwah-arwah suci itu awalnya cuma 124.000, tapi satu itu bisa memancarkan cahaya yang banyak. Karena ada cahaya itulah hati kita bisa hadir di masjid di pagi hari. Karena cahaya itulah maka kita tersentuh untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa dahsyatnya cinta umat akhir zaman. Dia belum pernah bertemu Rasulullah, tapi dia merindukan Rasulullah. Betapa hebatnya makrifat mereka tentang Nabi Muhammad. Meskipun tidak bertemu fisik, tapi mereka betul-betul kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah tidak mau sang Nabi ini muncul, dibangkitkan lebih awal. Meskipun dia sudah Nabi pada masa azaliyah, Ahmad itu adalah nubuat pertama. Jadi Ahmad itu nubuat pertama. Itulah makna hadis qudsi ketika Nabi ditanya, "Anta mata kunta nabiyyan?" Kapan engkau jadi nabi? Jawaban beliau, Adam baina ruhin wa tin. Adam masih tanah. Adam belum dicipta. Aku sudah jadi nabi. Maka Nabi Muhammad diangkat jadi nabi bukan umur 25,
Tidak ada dalil yang mengatakan beliau diangkat umur 25. Semua dalil yang sahih menyebutkan beliau diangkat sebelum alam semesta ini Allah ciptakan. Yang pertama dihembuskan itulah nubuat Ahmad, kenabian Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk tertua, tapi akhiruhum ba'sa, yang terakhir diutus. Ana awwalu nabiyyin khuliqa wa akhiruhum ba'sa. Yang pertama dicipta, yang terakhir diutus. Yang pertama dihembus, yang terakhir juga nanti akan menghancurkan musuh-musuhnya. Itulah makna di akhir zaman akan muncul seorang imam min waladi Fatimah, dari keturunanku jalur Fatimah, ismuhu yuwati usmi, isimnya sama dengan isimku. Apa isimnya Nabi Muhammad? Ahmad. Isim, apa makna isim? Apa arti isim? Nama, itu terjemahan. Al-ismu al-wasamu. Al-wasam huwa al-alam. Yang pertama mana isim itu tanda. Maka tanda-tanda keruhanian Ahmad ada pada imam akhir zaman. Saya nggak paham ilmu ini sampai terjadi pandemi. Maka meskipun pandemi ini menegangkan, tapi bagi saya berkah luar biasa. Karena Allah memberikan makrifat-makrifat yang sampai sekarang saya tidak tahu cara membalasnya. Makna kedua daripada ism adalah al-ulum, keluhuran, ketinggian. Maka keilmuan imam akhir zaman itu semuanya persis seperti ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Nabi Muhammad itu nabi, beliau juga seorang rasul. Sedangkan imam akhir zaman itu wali. Beliau sebagai khalifah. Maka kekhalifahan Al-Mahdi itu risalahnya Nabi Muhammad. Kewalian Al-Mahdi itu warisan nubuat kenabian Nabi Muhammad. Coba diulang. Khalifahan Al-Mahdi itu sama dengan kerusulan Nabi Muhammad. Waris disebut ismuhu yuwati usmi. Kewalian daripada Al-Mahdi itu warisan mutlak dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena semua wali pasti mewarisi nubuat para nabi. Dan yang mewarisi nubuat Nabi Ahmad hanyalah Al-Imam Al-Mahdi. Itu cara memahaminya. Kan? Pusing gak tuh? Pusing tapi asik ya. Jadi kalau mau mencari imam akhir zaman, bukan yang aneh-aneh, tapi yang isimnya sama dengan isim Nabi Muhammad. Bukan isim KTP. Bukan nama KTP. Ini nama ruhani. Ini derajat keruhanian. Jadi untuk apa kita sholawatan selama ini? Untuk apa kita berzanjian selama ini? Untuk apa kemudian kita baca Simtidurar? Semuanya supaya rohani ini merindui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbiasa mendengarkan sifat-sifat beliau, nama-nama beliau. Seandainya nanti keluar pewaris mutlaknya, kita langsung paham itulah dia. Itu rahasianya. Makanya iblis tidak mau tenang.
Iblis kebakaran jenggot kalau ada orang buat maulidan, ada buat orang Isra Mi'raj, ada sholawat, kebakaran jenggot. Emang iblis punya jenggot ya? Ada, Pak. Maka dia pinjamlah tubuh setan-setan manusia yang bergelar-gelar kiai dan ustadz juga, lalu membid'ahkan salawat kepada sang Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita husnuzon, semoga yang membid'ahkan itu karena dia masih jahil. Tapi namanya orang jahil kadang nggak sadar dia jahil. Namanya jahilun murakkabun. Tahu jahil murakkab. Udahlah jahil la yadri annahu jahil. Udahlah jahil tidak tahu dirinya jahil. Dulu saya ini anti maulid. Sempat. Tapi kita tetap berguru. Guru kita ada anti maulid. Berguru lagi, jangan berhenti di satu guru. Yang mutlak benarnya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun benarnya Nabi. Para sahabat pun kadang-kadang diberi ujian. Satu kali Nabi melewati suatu padang rumput, padang kurma. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada orang cocok tanam gandum dan kurma. Apa kata Nabi? Coba kamu lakukan teknik ini. Lalu mereka melakukan. Alhamdulillah, akhir tahun mereka gagal panen. Ini ujian, syakkah dengan Nabi. Apakah mereka meragukan nubuat Nabi Muhammad SAW? Maka ini akan terjadi nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Dia nanti bilang, nanti bakal begini insya Allah. Coba kamu lakukan ini. Ternyata tidak terjadi. Apakah pengikut di sekitarnya syak kepada dirinya? Ketika mereka datang, panen kami gagal tahun ini. Katanya itu teknik dari engkau. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kalian. Bukan Nabi berlepas diri. Ternyata Nabi jika salah, salahnya disengaja Allah. Supaya orang mampu membedakan ini nubuatnya, ini basyariahnya. Basyariah sisi manusiawi. Maka salahnya Nabi itu benar. Beliau dibuat salah supaya orang bisa tetap benar. Nabi suatu kali sholat subuh 3 rakaat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah subuh semenjak saat ini bertambah menjadi 3 rakaat? Tidak ada satupun yang berani teriak di belakang, subhanallah, gak ada yang berani. Akhirnya Nabi bertanya, sudah ngobrol panjang, apakah si fulan benar? Kata sahabat yang lain, benar wahai Rasulullah. Ulun menyaksikan Rasulullah. Semuanya sadar. Akhirnya Nabi kemudian sujud sahwi. Dari situlah sahabat tahu, oh begini caranya kalau sholat subuh kerajinan. Harusnya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Energinya berlebih. Kebanyakan minum susu ya. Kalau Nabi tidak pernah keliru dan salah, bagaimana cara umatnya jika salah? Bedanya Nabi tidak dibikin Allah maksiat. Tapi Nabi itu merasa bermaksiat. Itu bedanya. Antum sudah maksiat tapi nggak merasa. Saya kan udah sholat. Maksiat tidak hanya fisik bro. Maksiat itu ada pada fisik, ada pada akal, ada pada kolbu, ada pada ruh. Maksiatnya ruh tidak memandang Allah.
maksiatnya kolbu lalai mengingat Allah, maksiatnya akal berpikir dengan hawanya, maksiatnya badan, mata jelalatan, telinga berghibah, tangan memegang yang haram, perut memakan yang syubhat, dan lain sebagainya. Kita mungkin sudah tidak maksiat zahir, tapi hati penuh dengan kebencian kepada sesama muslim, itu juga maksiat. Antum mungkin ahli tahajud, tapi melihat orang sholawatan benci, itu juga maksiat. Antum mungkin ahli sholat jamaah, cuma melihat imam jenggotnya kurang panjang, langsung bilang imam kita ini nggak ahli sunnah. Maksudnya rektor kita ya. Udah rektor ketua MUI, jenggotnya nggak panjang, bingung orang ya. Di kampung saya dulu, kiai-kiai saya manggil mereka para buya, abuya. Buya, kenapa tidak memanjangkan jenggot? Ternyata di kampung saya waktu itu tren kalau panjang jenggot dukun. Jadi udah berapa mursyid saya temui, Sayyidi, Syekhi, limadha la tutilu lihyat? Limadha la ta'fu ala lihyati? Kenapa kamu tidak memaafkan, membiarkan jenggotmu? Kata dia, kalau saya menyengin jenggot, nanti besok-besok orang minta air terus untuk didoain sama saya. Tapi kalau orang-orang sini biasa ya. Di sini nggak berjenggot pun dimintain air. Apalagi berjenggot panjang. Maka dulu, bukan dulu malah ya. Mungkin baru sahabat 2 abad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, tahun 1700-an ya. Beliau mengamalkan semua sunnah Nabi, kecuali sunnah meramandangkan rambut. Nabi ta'addud, poligami, dia poligami. Nabi jalannya begini, dia jalan begitu. Nabi amalkan apa saja dia lakukan, kecuali satu hal, berambut panjang. Ditanya, di zamanku rambut panjang bukan pakaian, bukan penampilan orang soleh. Tapi sekarang Allah kembalikan, banyak orang berambut panjang sekarang juga soleh. Sekarang berjenggot belum tentu dukun, benar ya? Maka antum yang mau jenggot panjang, panjangkan. Mau rambutnya ala Nabi, panjangkan. Dan yang paling penting, jangan takut mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali beliau berkalam kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu, tapi Nabi jadikan anak. Kata beliau, ya hulam, ya bunayya, wahai ananda, in istata'ta, jika kamu sanggup, in qadarta, jika engkau punya kudrat untuk tidak menyimpan kebencian, kekesalan, merendahkan siapapun di kalangan umat manusia, ala ahadin, bukan hanya sesama muslim, bahkan semuanya, fa'al, lakukanlah. Inilah sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka pastilah ia bersamaku di surga. Hadis ini maknanya ada di riwayat Imam Tirmizi, Ahmad, At-Tabarani dan lain-lainnya. Maka sunnah yang Nabi maksud bukan sunnah berpakaian saja, seperti yang dikalamkan sebanyak orang-orang hari ini, bahwa pakaian sunnah begini dan begitu. Tidak, sunnah hakiki adalah berakhlak. Apa akhlaknya? Tidak menyimpan sedikit pun maksiat di kalbu. Bisa nggak ini? Pagi ini sampai ntar malam tidak menyimpan kekesalan kepada orang, kepada istri, kepada anak, tetangga dan kawan. Siap nggak? Ini ada yang pakai baju biker nih ya, lagi pakai motor disalip orang, kesel nggak?
Kalau sahih, kolbunya bercahaya, justru disalib orang, dia kemudian senyum. Ngebel boleh, boleh, tapi sambil senyum. Nggak boleh sampai emosi. Nanti kalau dia buka kaca, kita bilang Assalamualaikum. Nggak jadi marah. Ya? Kembali kepada surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Cahayanya bumi, matahari. Malam hari, bulan. Benar. Benar. Jangan-jangan salah. Tapi matahari masih terbenam. Maka cahayanya bumi tidaklah abadi. Kalau ada pohon tidak kena matahari, hidup nggak? Mataharinya kolbu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kolbu siapa saja yang tidak terkena cahaya Rasulullah pasti mati. Kata-kata saya, tidak ada tuh nur-nur Muhammad tuh nggak ada. Yang ada nawiru buyutakum bisolati waqti walawatil Quran. Cahayai rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Dia ini nggak paham juga. Pemahamannya masih harfiah. Yang mengajarkan kamu sholat siapa? Gerakan sholat itu dari siapa? Dari siapa, Pak? Dari Pak Rektor kita? Enggak. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Berarti gerakan sholat dari siapa? Maka setiap gerakan itu ada nurnya. Yang bergerak awalnya ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Itu maknanya Quran turun ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi kita apa? Al-Quran. Isi kolbunya Quran. Darah dagingnya adalah nurul Quran. Maka Quran itu cahayanya pada Nabi Muhammad SAW. Jadi jika disebut terangi rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Sholat dan baca Quran itu adalah tetesan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kurang, Pak, dalil Nur Muhammad? Masih kurang? Masih kurang. Kalau udahan kita Assalamualaikum. Sayyidah Halimah Sa'diyah setelah dapat laporan dari anaknya bahwa anak susuannya sang Muhammad hendak dibunuh oleh dua sosok putih bersayap. Jadi ternyata anaknya Halimah Sa'diyah, karena anak-anak kecil itu kasyaf. Ini karena sudah tua-tua jadi nggak kasyaf lagi, yang ada kasyful izar. Arti kasyful izar, ente nggak pakai izar ya. Nabi Muhammad SAW kecil, diculik dua malaikat, bukan diculik juga, diambil, tiba-tiba dadanya dibelah, karena kecepatannya cahaya, cepat sekali. Tiba-tiba Nabi Muhammad sudah kembali seperti sedia kala. Saudara susunya pulang melaporkan kepada ibundanya, wahai ibunda, saudaraku akan dibunuh oleh dua orang. Cepat selamatkan saudaraku. Maka bergegaslah Halimah Sa'diyah mengejar.
Sampai di tempat Nabi Muhammad sudah main lagi dengan keledainya, sudah main lagi dengan mainan-mainannya. Tahun. Ayam jantungnya berdebar, ketakutan. Dia peluk Nabi Muhammad. Engkau hendak dibunuh orang. Benarkah tadi dadamu hendak dibedah orang? Kata Nabi Muhammad SAW, betul wahai ibunda. Tapi Ananda tidak apa-apa. Dia peluk erat. Wahai Ananda, sepertinya ini akhir perpisahan kita. Ternyata banyak yang menginginkanmu. Aku khawatir tidak dapat menjagamu. Esok aku pulangkan engkau kepada ibunda kandungmu. Nabi Yuna Muhammad, badannya kecil, badannya seperti anak kecil biasa, tapi dia menjawab dengan jawaban orang dewasa. Besok pagi dipulangkan kepada Sayyidatuna Aminah. Apa kata Halimah Sa'diyah? Wahai saudariku Aminah, anak kita ini bukan anak biasa. Kok dia dibedah dadanya, ditusuk dadanya, dikeluarkan jantungnya, tapi dia tidak mati. Yang mendatanginya juga misterius, tidak ada di kampung Bani Sa'ad. Kami sudah cari-cari siapa dua orang ini, tidak satu pun yang tahu. Gimana mau tahu? KTP-nya nggak ada di situ, KTP-nya di langit. Apa kata Aminah? Santai aja saudariku. Jangankan kamu, baru saja aku hamil, setiap malam datang malaikat menjumpaiku. Datang ruh para nabi menyalamiku, semuanya mengatakan, jika engkau nanti melahirkan anakmu, fasammihi Muhammadah, namakan dia Muhammad. Ketika aku melahirkannya, aku tidak melihat bercak darah. Ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Cahaya itu menembus jauh ke timur dan barat, utara dan selatan. Ketika memandang ke utara, terlihat istana Rum runtuh. Ke arah timur, istana Persia pun bergetar. Timur lagi, menara-menara api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam. Seandainya Sayyidah Aminah hendak bercerita, dia pun mungkin cerita tentang tanah Jawi. Cuma tanah Jawi isinya masih hutan belantara. Sudah ada Pak keturunan Siti Konturoh, tapi belum banyak. Kitalah keturunan Sayyidatuna Konturoh, istri ketiga Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sekarang perpaduannya sudah sangat sempurna. Keturunan Siti Hajar menjadi Habaib, keturunan Siti Konturoh menjadi Bani Jawi. Hidungnya pesek ke belakang. Kalau keturunan Siti Hajar mancung ke depan, Siti Konturoh mancung ke belakang, sama-sama mancung. Alhamdulillahirabbil alamin.